Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Arianti, NIM 18042194. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan yaitu Manajemen Risiko dan Kebencanaan dengan judul materinya Isu-isu kontemporer dalam menjalankan kebencanaan di Indonesia. Isu bencana menjadi salah satu isu dan tantangan kontemporer dalam dunia internasional yang membutuhkan perhatian, kajian serta penanganan khusus. Salah satu negara yang memiliki risiko bencana yang tinggi adalah Indonesia. Hal ini terbukti dari berbagai hasil penelitian tentang risiko bencana, seperti Mapletroff tahun 2010 menempatkan Indonesia sebagai negara yang berisiko ekstrim peringkat 2 setelah Bangladesh. Di samping juga masih ada indeks risiko yang dibuat oleh UN, University, dan UNDP. Bencana yang telah terjadi menimbulkan dampak berupa penderitaan bagi masyarakat, baik berupa korban jiwa, kerugian material harta benda, kerusakan lingkungan, serta musnahnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai seperti kerusakan sarana dan prasarana fasilitas umum dan lain sebagainya. Menurut data yang dihimpun dalam Data Informasi Bencana Indonesia atau BNPB tahun 2016, terlihat bahwa lebih dari 18.000 kejadian bencana yang terjadi pada periode tahun 2005 hingga 2015 dengan 3.810 diantaranya adalah bencana geologi. Bencana geologi yang sering terjadi adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013, 80% kabupaten atau kota di seluruh Indonesia merupakan daerah dengan tingkat risiko yang tinggi terhadap bencana, salah satunya adalah Bengkulu. Kerusakan-kerusakan yang tak kalah pentingnya adalah kerusakan pembangkit listrik, terputusnya jaringan telekomunikasi, serta prasarana pengendali banjir yang ada di Bengkulu Utara, menjadi ancaman selanjutnya di wilayah bencana ini. Berdasarkan perolehan data kerusakan yang terjadi pemerintah provinsi, memperkirakan kerugian material sekitar 3,5 triliun Bappenas yang memperkirakan kerugian aset yang dimiliki pemerintah maupun aset yang dimiliki pelaku usaha maupun masyarakat hanya 1.888,6 miliar. Selanjutnya, melihat dampak terjadinya bencana yang menimbulkan beragam kerugian dan kerusakan, serta fenomena solidaritas kemanusiaan transnasional tersebut, sudah sewajarnya jika kajian tentang bencana menjadi perhatian berbagai pihak, baik individu, kelompok, organisasi, maupun negara yang secara politik memiliki otoritas untuk mengeluarkan kebijakan dan sumber daya untuk menghadapi peristiwa bencana. Dalam taraf tertentu, penyelesaian persoalan bencana disadari tidak dapat dilakukan sendiri, namun membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam konteks ini, isu bencana dimanfaatkan sebagai sarana diplomasi untuk melakukan kerjasama antar pihak dan secara spesifik kerjasama antara negara dan dengan aktor internasional lainnya. Provinsi Bengkulu melalui BPBD menjalin kerjasama dengan perwakilan negara Selandia Baru melalui Lembaga Konsultan GNS atau BPBD 2015 yang merupakan kerjasama yang dilakukan oleh keduanya tersebut yang terkait ancaman bencana yang ada di Provinsi Bengkulu berupa ancaman bencana gempa, banjir, angin puting beliung, bencana gunung meletus, dan bencana tsunami. Bengkulu memilih melakukan kerjasama dengan Selandia Baru karena alasan geografis Selandia Baru yang mirip dengan Provinsi Bengkulu yang juga merupakan daerah pantai. Selain itu, Bengkulu dan Selandia Baru juga sama-sama dilewati lempeng tektonik Pasifik dan Australia. Namun, walaupun Provinsi Bengkulu telah melakukan kerjasama dengan Selandia Baru, diplomasi
yang terjalin belum maksimal. Melihat risiko bencana yang sangat tinggi di Provinsi Bengkulu ini, seharusnya Bengkulu memiliki lebih dari satu kerjasama dalam penanggulangan bencana alam di Provinsi Bengkulu. Hal ini merupakan persoalan penting bagi pemerintah, tidak hanya Pemda, namun seluruh elemen pemangku kepentingan. Menurut Ilan Kelman, menganalisis diplomasi bencana bisa saja sukses dan gagal dalam penerapannya. Untuk mengaplikasikan diplomasi bencana secara terus-menerus dibutuhkan kesabaran, kreativitas, dan proses yang fleksibel pada sebuah aktor yang terlibat di dalamnya. Menurut Kelman, ada beberapa jalur agar diplomasi bencana itu berhasil. Yang pertama yaitu avoid forcing, yang kedua focusing on disaster not diplomasi, yang ketiga informal network, yang keempat multiple level atau track, yang kelima multi-way process, yang keenam science, dan yang terakhir simbolis. Yang pertama yaitu avoid forcing, di mana Kelman menjelaskan avoid forcing mengacu bahwa diplomasi bencana tidak bisa dipaksakan sehingga diplomasi bencana tidak bisa dilakukan dengan cepat. Dibutuhkan komunikasi yang berkelanjutan untuk membangun kepercayaan dan untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kedua yaitu focusing on disaster, not diplomasi. Secara bahasa berarti hanya berfokus kepada penanganan bencana, tidak untuk melakukan diplomasi yang berkelanjutan. Kelman menjelaskan bahwa menunda untuk menghubungkan kegiatan terkait bencana alam terhadap diplomasi. Pendekatan seperti ini sangat jelas dan menghambat diplomasi bencana itu sendiri, akan tetapi pendekatan ini akan memungkinkan membentuk kerjasama bencana yang selanjutnya akan menjadi landasan diplomasi. Selanjutnya ada informal network. Menurut Kelman, informal network mengacu kepada komunikasi dan interaksi bukan dari bentuk yang formal seperti yang dilakukan pemerintah. Jalur ini menganggap diplomasi bencana bisa saja efektif diaplikasikan oleh masyarakat seperti dalam penerapan diplomasi bencana yang dilakukan oleh Yunani dan Turki. Hubungan yang buruk antara Yunani dan Turki membuat pemerintah tidak mempercepat penanganan bencana di antara keduanya, sehingga membuat masyarakat dan media berperan aktif dalam terbentuknya diplomasi bencana antara kedua negara tersebut. Selanjutnya ada multiple level atau track. Multiple level track adalah banyak tingkat atau jalur. Ilan Kelman mengatakan dalam melakukan diplomasi bencana bukan hanya dilakukan single diplomasi yang apabila diplomasi bencana hanya dipimpin oleh pemerintah yang berdaulat, menjadi salah satu acuan bahwa diplomasi bencana biasanya mengalami kegagalan, sehingga dibutuhkan multiple level atau track diplomasi yang melibatkan organisasi seperti aktivis, media, bantuan dari perusahaan, kepentingan agama, dan subpemerintahan. Selanjutnya ada multi-way process, di mana multi-way process ini berproses melalui banyaknya cara yang menurut Kelman menjelaskan salah satu jalur keberhasilan diplomasi bencana membutuhkan proses dengan banyak cara, diantaranya melalui pemerintah, organisasi, pertukaran informasi dan komunikasi antara aktor yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya ada science. Science berarti ilmu. Hal tersebut menurut Kelman, kebutuhan dalam kesuksesan diplomasi bencana, pertukaran ilmu serta teknologi bisa membuat terjalinnya diplomasi bencana science yang merupakan bagian dari informal network yang membangun pertukaran ilmiah dan teknis di semua tingkatan pemerintahan maupun swasta selain individu yang berinisiatif untuk melakukan pertukaran ilmu. Dan yang terakhir yaitu simbolis. Sebagai jalan terakhir keberhasilan disaster diplomasi, simbolis digunakan dalam aktivitas disaster diplomasi pada poin pembuatan diplomasi. Secara bahasa, simbolis berarti memberikan tanda yang mengisyaratkan sesuatu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.